Hai teman-teman, selamat datang di Nawarilas. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Kasus yang mau aku bahas ini terjadi baru-baru ini di dalam pesantren yang ada di kota Bandung. Dan pelakunya seorang guru pesantren. Langsung kita bahas sekarang. Jadi teman-teman, ada seorang guru pesantren yang bernama Heri Wirawan. Aku mau menjabarkan profil singkat Heri Wirawan dulu ya. Heri ini lahir di Garut 19 Mei 1985, yang berarti sekarang telah menginjak usia 36 tahun. Pendidikan terakhir Heri di Universitas Islam Nusantara. Ia mengambil jurusan Manajemen Pendidikan Agama Islam. Ia telah memiliki seorang istri. Ia sempat tinggal di Dago Biru, tepatnya di kota Bandung. Namun, kata seorang tetangga, ia sudah lama sekali tidak tinggal di Dago Biru lagi. Tetangganya berkata, Heri sering berbelanja ke tempat jualannya. Menurutnya, Heri merupakan sosok yang sangat pendiam dan kadang bersikap tak acuh. Heri juga pernah mengajar di lembaga pendidikan di sekitar Dago Biru. Awal mula terungkap kasus bejat Heri. Terdapat gelagat salah satu korban yang merupakan santri pesantren terlihat berbeda seperti biasanya. Keluarganya melihat seperti ada yang disembunyikan, terutama ibunya. Karena santri ini merupakan anak kesayangan dan anak semata wayangnya, jadi sangat bisa dirasakan perubahannya. Hikmat Dijaya selaku paman dari korban juga merasakan hal yang sama. Korban menjadi lebih pendiam, menggigil ketakutan, terus menangis, serta beberapa kali enggan untuk makan. Pamannya pun langsung datang dan bertanya berterus terang kepada sang korban. Kalau kamu memang diperkosa, ya ngomong. Kalau ada yang mencabuli, juga ngomong. Kamu salah satu pahlawan loh. Dan kalau tidak terungkap, nanti akan banyak korban selanjutnya. Dari situlah sang korban berani untuk ngomong berterus terang dan bercerita panjang lebar mengenai apa yang dialaminya selama menimba ilmu di pesantren yang terletak di kawasan Cibiru, kota Bandung. Sang paman pun kaget saat mendengar cerita keponakannya. Bahkan, mengetahui ternyata masih ada banyak lagi santri yang menjadi korbannya. Dan sang paman juga sangat syok mendengar ceritanya, pelakunya bukan dari teman korban atau orang asing yang berada dari luar sekolah, melainkan pelakunya ialah guru ngajinya yang ada di pesantren tersebut. Setelah mendengar pengakuan keponakan, korban dan tentunya didampingi sang paman segera membuat laporan kepolisian. Pada Selasa 18 Mei 2021, jam 12 siang, polisi langsung melakukan penangkapan Heri Wirawan. Istri serta mertuanya juga dibawa ke Polda Jabar. Polisi juga mengangkut beberapa para santri yang tinggal di rumah tersebut. Dalam interogasinya, Heri ini melakukan aksi bejatnya bermula di Yayasan Kompleks Sinergi Jalan Nyaman Antapani, Yayasan Tahfidz Madani, Komplek Yayasan Marga Satwa Cibiru, Pesantren Manarul Huda Komplek Marga Satwa Cibiru, apartemen di kawasan Soekarno-Hatta Bandung, hingga sejumlah hotel di Bandung. Heri ini telah memperkosa total 13 santri. Mereka semua berusia rata-rata 13 sampai 16 tahun. Dari 13 korban, 4 diantaranya telah melahirkan. Salah satunya ada yang melahirkan sebanyak 2 kali. Total anak yang dilahirkan ada 9. Untuk informasi tambahan, waktu pra penuntutan itu total anak ada 8.
Namun, ketika persidangan digelar, total anak yang dilahirkan bertambah menjadi 9. Menurut warga sekitar, beberapa santriwati sering terlihat gelisah, terutama saat Harry datang ke pondok pesantren. Mereka langsung terburu-buru masuk saat Henry tiba di lingkungan pondok. Diketahui juga, ada seorang anak berusia 9 tahun, berkulit hitam manis asal Papua, terlihat sering menangis dan mengadu kepada tetangga bahwa dia sering didorong dan dimarahi. Para santri-santri sangat tertutup kepada tetangga sekitar, seperti ada pembatas untuk berkomunikasi. Ada juga nih, beberapa warga saat ingin memberi donasi kepada anak yatim, masuk ke dalam pondok pesantren. Sempat melihat ada beberapa balita yang usianya tidak terlalu jauh, memiliki paras yang terlihat mirip dengan Harry. Para santriwati yang sejatinya sibuk belajar dan beribadah, justru terlihat memiliki kebiasaan yang lain, di luar batas wajar seorang pelajar. Sehari-harinya, para santriwati terlihat sibuk bekerja, bahkan bekerja mengangkat dan mengaduk semen, serta membangun pondok. Padahal, mereka adalah anak perempuan dan masih kecil. Ketua Forum Pondok Pesantren Kota Bandung, Aceng Dudung mengatakan, pelaku kerap mengaku sebagai pimpinan dan pengurus dari Forum Pondok Pesantren Bandung dan Jawa Barat. Harry merupakan penunggu sekaligus pengelola rumah tahfidz di daerah Antapani, mengurus santri kurang lebih 30. Henry sering mengaku sebagai pimpinan forum untuk memudahkan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Diduga, Harry memanfaatkan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan operasional pesantren untuk kebutuhan lain, seperti berfoya-foya, menyewa hotel, hingga apartemen. Kasus Harry kini tengah dibawa ke persidangan yang berlangsung di Pengadilan Kelas 1A Khusus Bandung yang sudah berlangsung sejak 11 November 2021. Perbuatan Harry ini juga dilakukan sudah 5 tahun, sekitar 2016 sampai 2021 di berbagai tempat. Jaksa penuntut umum mendakwa Harry dengan pasal 81 ayat 1, ayat 3, junto pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsidiar pasal 81 ayat 2 ayat 3 junto pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa diancam pidana sesuai pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman pidananya selama 15 tahun. Namun di sini ada pemberatan dikarenakan ia merupakan tenaga pendidik, sehingga hukumannya menjadi 20 tahun. Untuk saat ini belum ada putusan hakim, dikarenakan sidangnya masih berlangsung hingga sekarang. Kita doakan saja semoga putusan yang nantinya diputuskan oleh hakim menjadi keputusan yang setimpal dan membuat jera pelaku. Oke teman-teman, untuk kasus ini menurut aku kasus yang sangat memilukan, karena tempat yang para orang tua dan orang dewasa percayakan sebagai tempat yang positif dan untuk menimba ilmu, aksi bahaya dan bejat pun tidak dapat dihindari. Terutama ini dilakukan oleh seorang yang pekerjaannya sangat mulia, yaitu guru pesantren. Namun, harus kalian ingat, tidak semua guru pesantren berperilaku bejat seperti Harry ini ya. Di luar sana,
masih banyak sekali guru pesantren yang mulia. Di sini dapat kita simpulkan bahwa dimanapun kita berada, seaman apapun tempat itu berada, kita harus selalu hati-hati dan berwaspada. Karena ya, kejahatan itu muncul karena adanya kesempatan. Mari kita doakan semoga para korban diberi kekuatan dan ketabahan untuk menjalaninya. Dan juga untuk terdakwa, semoga diberi hukuman jera dan setimpal oleh perbuatannya. Terima kasih ya teman-teman, udah stay nonton sampai habis. Aku minta maaf jika terjadi kesalahan kata dan pengucapan. Kalau kalian ada saran dan kasus-kasus yang mau dibahas, bisa komen di kolom komentar bawah atau DM Instagram Nawarilas ya. See ya on the next Nawarilas. Now I realize.